Seseorang sedang berada di bandara dengan membawa sebuah koper yang berisi tentang rancangan pembangunan suatu menara yang besar dan megah, yaitu Menara Eiffel. Dan orang yang membawa koper tersebut tak lain dan tak bukan adalah Gustave Eiffel. Gustave Eiffel sendiri adalah cikal bakal terbentuknya Menara Eiffel karena ialah perancang dari Menara Eiffel itu sendiri. Ia berencana untuk membangun Menara Eiffel di Barcelona sebagai pintu masuk untuk pameran universal atau pameran dunia, atau bisa disebut Exposition Universelle pada tahun 1888. Setibanya di Barcelona, ia pun langsung bergegas untuk menuju ke Balai Kota Barcelona untuk menyerahkan draftnya kepada pihak yang bertanggung jawab di sana. Lalu, rancangannya itu pun ditolak mentah-mentah. Mereka menganggap bahwa bangunan ini aneh, mahal, dan tidak cocok dengan kota Barcelona, sehingga Gustave Eiffel terpaksa untuk memutar otaknya sampai ia menemukan solusi dengan mengirim draftnya menuju ke Paris. Alhasil, rancangnya itu pun diterima dan Menara Eiffel akan dibangun di Paris atau lebih tepatnya di tepi Sungai Seine. Menara ini akan diresmikan pada tanggal 31 Maret 1889 dan akan dibuka untuk umum sebagai pintu masuk Exposition Universelle yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei sampai 31 Oktober. Seperti halnya kehidupan, Menara Eiffel sendiri memiliki banyak sekali masalah, seperti saat bangunan ini akan dihancurkan pada tahun 1909 dan dipindahkan ke tempat lain karena dianggap tidak sesuai dengan monumen-monumen besar di kota lainnya, seperti Katedral Gotik atau Arc de Triomphe. Lalu, bangunan ini juga sempat akan dibongkar pada tahun yang sama karena struktur besi yang digunakan untuk membangun menara ini cukup kontroversial. Dan pada tahun yang sama juga, kepemilikan menara ini akan kembali ke kota Paris karena Gustave Eiffel sendiri hanya memiliki izin untuk menara ini berdiri selama 20 tahun. Akan tetapi, Menara Eiffel dinilai berharga dan mempunyai banyak sekali manfaat seperti untuk tujuan komunikasi karena tingginya yang mampu menyebarkan sinyal dengan cukup baik. Lalu, bagian puncak Menara Eiffel juga dimanfaatkan untuk melakukan pengamatan meteorologi serta eksperimen aksi resistensi udara pada jatuhnya tubuh. Bangunan ini ternyata dikritik oleh beberapa seniman dan intelektual terkemuka Perancis. Akan tetapi, pada akhirnya menara ini berbalik menjadi ciri khas budaya global Perancis serta salah satu landmark yang paling dikenal di dunia. Terbukti dengan jumlah pengunjung yang datang setiap tahunnya berjumlah sampai 7 juta orang. Ada satu kejadian yang ternyata tidak banyak orang tahu, yaitu pada tahun 1925 saat seseorang hampir menjual bangunan ini ke tempat besi rongsokan. Seseorang yang hampir menjual bangunan ini ke tempat besi rongsokan adalah Victor Lustig. Victor Lustig sendiri terkenal sebagai penipu yang sudah melakukan penipuan di berbagai penjuru negara, sampai ia mempunyai julukan sebagai pria yang hampir menjual Menara Eiffel 2 kali. Lustig melakukan hal tersebut dengan membawa orang-orang penting masuk ke menara itu,
dan mengatakan kepada mereka untuk memberikan penawaran bagi besi tua tersebut. Lustig juga mengingatkan kepada mereka jika masalah ini adalah rahasia negara. Akibat dari penipuannya itu, Lustig tidak hanya menerima dana untuk menara Eiffel. Ia bahkan dapat mengumpulkan suap yang besar dari hasil penipuannya itu. Walaupun kejadian tadi benar-benar terjadi, Lustig sendiri tidak pernah tertangkap walau telah melakukan penipuan yang sama untuk kedua kalinya. Perawatan bangunan ini sendiri tergolong sangat mahal. Biaya pemeliharaan rutin Menara Eiffel sendiri menghabiskan dana sebesar 14,5 juta US dollar atau sekitar 192 miliar rupiah setiap tahunnya. Menara ini perlu dicat ulang setiap 7 tahun dan dibutuhkan cukup banyak waktu serta cat untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Setiap pengecatan membutuhkan waktu antara 15 sampai 18 bulan hingga selesai dan sekitar 60 ton cat diperlukan untuk aktivitas ini. Kendati demikian, sampai sekarang bangunan ini terus berdiri kokoh sebagai tempat wisata bagi warga asing maupun landmark bagi negara Prancis itu sendiri.